Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada saat cuti bersama panjang kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kali ini kita akan melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan dalam hal ini Bapak adalah seorang pemimpin atau kepala sekolah di sekolah kita. Baik Bapak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan silahkan Bapak memberikan jawaban berdasarkan situasi atau pengalaman yang sudah pernah Bapak alami selama ini selama menjadi pimpinan di sekolah. Ya, baik Pak. Nah, pertanyaan saya Pak pertama adalah bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi suatu masalah atau kasus? Apakah ini termasuk ke dalam dilema etika ataukah bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Ayumi. Ada dua permasalahan yang memang harus kita bedakan antara masalah dilema etika dan masalah bujukan moral. Nah, untuk masalah dilema etika ini adalah suatu permasalahan yang kasusnya itu diprediksi atau diasumsikan adalah dua-duanya benar. Tapi kita harus mengambil satu keputusan. Jadi ini memang satu pilihan yang memang agak sulit dan perlu merencanakan dalam pengambilan keputusan secara detail. Sementara untuk kasus bujukan moral ini masalah yang mungkin agak lebih ringan, ya, karena memang sudah jelas untuk kasus bujukan moral ini sudah jelas benar salahnya. Nah, tinggal kita bagaimana memberi pengertian kepada seseorang yang melakukan bujukan moral ini agar diantara kita tidak terlalu frontal untuk mengatakan tidak atau mengatakan ya, mungkin begitu sementara. Ya. Baik Bapak, berarti sosok kepala sekolah yang bijaksana sekali, tidak ingin ekstrim untuk memberikan penolakan terhadap bujukan-bujukan moral yang ada. Nah, terkait tentang kasus dilema etika di mana ada dua hal yang menurut analisa Bapak itu sama-sama benar. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah jika Bapak dihadapkan pada situasi yang menurut analisa Bapak ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, mungkin ada beberapa kasus yang memang sering ditemui dalam hal suatu organisasi atau dalam suatu institusi untuk mengambil suatu kesimpulan di mana ada dua pilihan. Secara kasat mata itu dua-duanya benar. Nah, hanya saja sebelum kita mengambil keputusan mana di antara satu dari dua pilihan yang ada, mungkin kita harus lebih detail lagi untuk melihat kasus tersebut dari dua pandangan yang berbeda. Jangan sampai penglihatan kita saja dua-duanya benar, tapi ada kekurangan-kekurangan di salah satunya, sehingga kita tidak salah dalam memilih di antara dua tersebut. Nah, tentu saja nih banyak pihak-pihak yang memang harus kita libatkan. Kita tidak akan mengandalkan diri kita sendiri dalam mengambilkan keputusan. Kita perlu pemikiran atau pandangan-pandangan dari pihak-pihak lain atau rekan kerja kita. Oke. Baik Pak, kalau seperti itu kira biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini Pak? Ya, mungkin langkah-langkahnya pertama, selain saya sendiri lebih untuk mempelajari kasus tersebut secara detail, kemudian mencoba mendalami dengan cara melibatkan pihak-pihak tertentu, apakah karena kita di sekolah misalnya pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut, apakah itu bagian kurikulum, bagian humas maupun guru BK, itu yang kita libatkan untuk lebih mengkaji hal-hal tersebut lebih dalam lagi sebelum kita mengambil keputusan. Saya kira itu yang perlu kita
perlu kita ambil tindakan. Berarti melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait Pak ya, sehingga Bapak betul. bisa menerima pandangan-pandangan dari mereka agar pengambilan keputusan tersebut bisa lebih objektif. Betul. Baik Pak. Jadi, memang kita kan percaya bahwasanya semakin banyak orang yang ikut memikirkan untuk mengambil sebuah keputusan, kita yakin itu akan lebih mengarah ke yang sesungguhnya yang kita inginkan secara bersama-sama. Baik Pak, sepakat Pak. Baik, menurut Bapak nih selama Bapak mengambil keputusan itu, apa yang menurut Bapak itu Bapak anggap paling efektif, langkah-langkahnya mungkin yang Bapak anggap ini adalah cara paling efektif dalam pengambilan keputusan? Saya kira ini tergantung kasusnya, makanya secara kasat mata tadi kita katakan ini ada dua pilihan yang sama-sama benar. Tapi menurut saya pribadi kasus per kasus kadang-kadang berbeda. Ya, jadi agak sulit kita mengatakan satu metode yang pas untuk memilih satu kasus. Ya, tentu makanya lagi-lagi kita mengatakan pertama kita harus mempelajari kasus tersebut secara detail, itu saya kira. Itu mungkin yang pertama sekali yang harus kita, karena kasus satu kasus lain walaupun sama-sama dilema etika, tapi tentu saja cara penanganannya juga berbeda. Bahkan untuk kasus yang sama Pak, kita harus mengambil keputusan yang berbeda Pak ya, karena ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Itu. Iya, baik Pak. Tentu saja dalam Bapak pengalaman Bapak ketika menghadapi suatu situasi yang dimana Bapak harus mengambil keputusan, ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi. Nah, selama ini tantangan apa sih dari pengalaman Bapak selama menjadi pimpinan dan harus sebagai pengambilan keputusan terakhir yang Bapak rasakan itu berat? Ya, pastilah ada tantangan-tantangan yang berat walaupun akhirnya kita mengambil satu keputusan. Dan memang kadang-kadang yang berat ini saya kira bukan dari lingkungan luar, yang kadang-kadang lingkungan luar itu bisa diberikan pemahaman dengan baik. Nah, yang agak berat ini kadang-kadang bahkan di lingkungan terdekat kita, ya, untuk memberikan pemahaman yang lebih, karena masing-masing mereka punya prinsip gitu. Nah, jadi meyakinkan bahwasanya kita memilih satu keputusan dari dua pilihan tersebut. Nah, saya kira ini nih yang menjadi tantangan kita, ya. Makanya lagi-lagi kalau kita mengambilkan keputusan tadi melibatkan begitu banyak stakeholder yang ada, maka kita bisa mengeliminir tantangan-tantangan yang berat tadi. Berarti tantangannya itu justru dari pihak internal Pak ya, tapi dengan kita mencoba untuk berkolaborasi, berkomunikasi sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama yang bisa mereka pahami sehingga bentuk protes dari pihak internal itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi Pak. Ya, itu mungkin yang bisa kita maksudkan. Ya, kalau Bapak menghadapi suatu situasi, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau langsung mengeksekusi kasus tersebut gitu tanpa harus ada jadwal tertentu yang Bapak siapkan untuk kasus-kasus yang ada? Lagi-lagi kita lihat kasusnya, ya, kita lihat kasusnya seberapa berat kasus tersebut. Memang ada beberapa kasus yang mungkin walaupun dilema etikanya tapi ringan, kita bisa eksekusi dalam waktu cepat. Nah, ada kasus-kasus dilema etika yang memang kita perlu waktu mempelajarinya dengan baik, kemudian melibatkan rekan-rekan kerja yang lain, nah, untuk mengambil keputusan. Jadi tidak ada jadwal khusus, apalagi dilema etika ini kan permasalahan. Jadi permasalahan itu kan mestinya kita tidak mau permasalahan ada berlarut-larut Pak ya. Masalah itu ada misalnya tiba-tiba timbul. Nah, kita lihat nih perlu cepat diatasi atau tidak, mungkin gitu. Karena kalau misalnya terjadwal, seolah-olah kita tahu nih akan ada masalah. Ya. Jadi juga melihat dari besar kecilnya masalah yang ada Pak ya.
Oke, jadi Bapak bisa langsung eksekusi saat itu, mengambil keputusan saat itu, tapi bisa juga misalnya dengan mencoba mengumpulkan dulu dalam sebuah rapat untuk membahas masalah yang ada. Betul. Iya, baik Pak. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang menurut Bapak itu mempermudah untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Ya, memang kepala sekolah itu kan bukan satu-satunya yang serba tahu gitu. Saya percaya itu. Jadi ada beberapa pihak yang memang membantu untuk mendalami permasalahan, apalagi permasalahan itu ada di lingkungan sekolah. Ya kita perlu banyak masukan latar belakang terjadinya masalah, kemudian mungkin pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskannya ke depan. Walaupun ujung-ujungnya nih sepertinya kan keputusan kepala sekolah, tapi ya tidak seperti itu ya. Tapi seperti yang kita sepakati tadi ini keputusan bersama. Nah tentu saja teman-teman yang di sekolah ya, apakah itu bagian humas, tentu saja guru BK yang punya peran penting jika kasus di TK ini melibatkan siswa dan orang tua ya. Itu mungkin. Berarti para pihak-pihak terkait atau stakeholder yang menurut Bapak itu adalah merupakan seseorang atau faktor yang membuat Bapak bisa mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan gitu Pak ya? Ya. Nah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman tersebut Pak, terkait tentang beratnya mengambil keputusan khususnya dalam kasus yang menyangkut dilema etika, di mana Bapak merasa bahwa jika saya lakukan ini benar, tapi juga jika saya lakukan hal yang ini juga benar. Ya pengalaman mungkin yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut ya, dari kasus yang sudah kita tangani secara bersama-sama, kita sama-sama bisa mengevaluasi sebenarnya, bisa mengevaluasi dari kasus-kasus yang terjadi agar kedepannya mungkin tidak terjadi lagi. Begitu juga kalaupun ada kasus itu terulang, kita sudah dapat mengantisipasi ya, mengantisipasi dari cara penanganan walau begitu juga mungkin kalau kasusnya sama, dengan cara mengevaluasi setelah keputusan itu diambil, apa yang terjadi. Nah, sehingga kita bisa mengevaluasinya ke depan untuk kasus yang sama. Kali itu yang mestinya bisa kita ambil pelajaran ya, dari penanganan kasus yang sudah kita lakukan. Berarti melakukan evaluasi, kemudian melihat atau menilai keefektifan dari penanganan yang kita lakukan untuk kemudian ketika kita menghadapi kasus yang sama, kita bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan. Begitu kira-kira Pak ya? Iya baik. Iya, terima kasih Pak atas wawancara yang luar biasa ini. Saya bisa memberikan pencerahan kepada saya terkait tentang bagaimana seorang pimpinan dalam mengambil keputusan. Saya akhiri Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya, Ibu terima kasih buat waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Apalagi nih hari pemungutan suara, sudah ke TPS Bu memberikan suara. Iya. Oke, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik Bu ya. Amin. Ya, sesuai yang kita agendakan bahwa pada hari ini kita akan berdiskusi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan dalam hal ini Ibu selaku pemimpin di sekolah di mana Ibu selaku kepala sekolah di SD DDI Muara Jawa ya Bu ya. Iya. Boleh saya tahu Bu, kira-kira Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala SD DDI Muara Jawa? Kurang lebih 8 tahun. Sudah 8 tahun Bu ya Ibu menjabat selaku kepala sekolah. Nah, dalam rentang waktu itu tentunya Ibu sudah banyak untuk makan asam garam,
dalam pengambilan keputusan selaku seorang pemimpin. Saya mohon perkenan Ibu untuk bisa sharing pengalaman Ibu terkait tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan selaku pimpinan di sekolah yang Ibu pimpin. Kira-kira Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi suatu kasus? Apakah itu termasuk dilema etika atau kebujukan moral? Ya Bu, dengan cara mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Nah, kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana Ibu dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, dengan cara melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Nah, langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Oh iya, berarti Ibu dalam pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan diri Ibu sendiri saja, tapi juga melibatkan beberapa pihak Bu, ya, guru, orang tua, gitu benar. Ya. Oke, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan saat Ibu harus mengambil keputusan khususnya pada kasus dilema etika? Dengan cara mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat. Nah, apabila diperlukan akan melibatkan komite sekolah, orang tua atau wali murid, atau kepada yang bercurah pendapat kepada orang yang dipandang lebih berkompeten. Nah, serta selalu mengedepankan skala prioritas. Itu Bu, seperti itu. Berarti Ibu memang adalah seorang pemimpin yang selalu meminta pendapat Bu ya dari berbagai pihak sehingga bisa untuk mengambil keputusan yang bisa objektif Bu ya dan bisa dipertanggungjawabkan bersama. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Misalnya sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau beberapa pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang berkaitan dengan masalah, kemudian dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil itu tepat. Nah, cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun bujukan moral itu, Bu. Berarti Ibu untuk mengambil keputusan itu, apakah itu dilema etika maupun bujukan moral, hal yang Ibu lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta dulu nih yang relevan nih terkait kasus tersebut. Baru kemudian dari fakta-fakta tersebut Ibu coba olah dengan pikiran yang jernih, dan tentu saja kembali lagi Ibu tetap lakukan dengan musyawarah. Iya. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan ada tantangan yang Ibu hadapi. Tantangan seperti apa yang biasa atau pernah Ibu hadapi? Ya, mungkin tantangan yang paling berat dan itu malah membuat masalah baru dalam pengambilan keputusan. Ya, Bu. Tantangannya itu ketika berhadapan dengan guru yang lebih senior, yang belum tentu sepaham dengan kita. Nah, sebagai orang baru, nah tentunya akan mengalami rasa canggung, ya kan? Dan sadar bahwa rasa canggung tersebut itu walaupun kita sadari lama-kelamaan akan hilang. Nah, tetapi mengingat bahwa di awal karir sebagai kepala sekolah, nah mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah, ya. Membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengalahkan rasa tersebut. Ya, begitu, Bu. Jadi
memang terkadang menghadapi guru senior itu adalah tantangan yang luar biasa, Iya, Bu ya. benar. Apalagi kita ini junior dan di satu sisi kita tetap harus hormat kepada beliau, tapi Iya. di sisi lain terkadang kita ada persinggungan pendapat di mana ya kita sebagai pemimpin tetap harus mengambil keputusan walaupun mungkin itu bertentangan dengan pemikiran dari guru-guru yang senior, tapi Iya. Ibu sudah mampu untuk melampaui tantangan itu, Bu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu itu membuat tata kala atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Ibu agendakan waktu untuk bertemu. Tadi kan Ibu senang dengan musyawarah gitu ya, pengambilan keputusan Ibu lebih kepada musyawarah. Apakah Ibu agendakan dulu untuk berkumpul bersama bermusyawarah terkait kasus, ataukah Ibu menyelesaikannya langsung di tempat? Ya. Tidak sama sekali memiliki jadwal tertentu dalam untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Hanya lebih menyesuaikan kepada masalah yang ada. Nah, apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka akan diselesaikan di tempat pada saat itu juga. Adapun juga masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berguru mungkin kepada orang yang lebih kompeten, gitu Bu. Oh, berarti Ibu juga melihat skala prioritas, Bu ya, Iya. dari kasus tersebut. Jadi jika kasus tersebut kira-kira tidak terlalu riskan, Iya. kemudian relatif ringan, Iya. maka Ibu akan menyelesaikannya langsung di tempat. Iya, Tapi siap. jika kasus itu Ibu rasa akan menimbulkan dampak nih jika terburu-buru untuk Iya. diputuskan, maka Ibu meminta pendapat Iya. dengan tadi Ibu katakan musyawarah gitu ya, Iya. dan juga menghadirkan pendapat dari pihak-pihak yang menurut Ibu kompeten Iya, atau profesional, benar. Bu Iya. ya. Oke. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, ada kadang ada teman ataupun orang yang lebih kompeten atau orang yang lebih berpengalaman terhadap topik atau pada masalah yang ada. Nah, apabila menghadapi sebuah masalah kemudian tidak memiliki pandangan mengenai sosok untuk mempermudah, maka akan memilih jalan musyawarah. Nah, dan memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalaman akan semakin banyak dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga akan semakin meningkat. Iya. Ya. Setuju, Bu. Jadi tetap saja bahwa pasti ada seseorang yang mempermudah kita dalam Iya. pengambilan keputusannya. Dalam hal ini orang-orang yang kita rasa berkompeten dengan kasus yang sedang kita hadapi, Bu ya. Benar. Kemudian juga seiring dengan seringnya kita mengambil keputusan untuk kasus demi kasus, itu pun juga keterampilan kita akan semakin terolah. Iya. Nah, apalagi misalnya kasus ini, pernah nih saya tangani, Iya. ya jadi sehingga kita bisa punya pandangan dan pengalaman tentang saya bisa mengambil keputusan dengan Iya. cara seperti ini untuk kasus yang sama. Tapi kasus yang sama seringkali harus kita hadapi atau kita selesaikan dengan cara yang berbeda, Bu ya, Iya. meskipun kasusnya sama. Oke, nah dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu selama ini untuk mengambil keputusan, khususnya pada keputusan-keputusan yang mungkin dalam perjalanan karir Ibu itu adalah sebuah keputusan yang berat untuk Ibu ambil? Ya, salah satu pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu bahwa setiap pengambilan keputusan penting itu dilakukan yaitu harus melalui musyawarah. Ya. Baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi kita musyawarah yang kita utamakan. Ya, berarti Ibu pokoknya adalah seorang pemimpin yang selalu meminta pendapat dari Iya, berbagai benar. pihak dalam hal ini dengan cara musyawarah. Tentu saja dalam pengambilan keputusan juga Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu
melihat atau mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus tersebut, kemudian juga menentukan skala prioritas sehingga nanti Ibu bisa mengambil keputusan yang bijak, arif, dan tentu saja itu berpusat atau berpihak pada murid, Bu ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu buat diskusi yang luar biasa ini. Sama-sama, Bu. Buat sharing pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terus semangat Ibu dan terus sehat untuk terus menjadi pemimpin bagi anak-anak didik kita. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.